Screening dan pencegahan CA serviks. Apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam leher rahim atau serviks yang terdapat pada bagian terendah dari rahim yang menempel pada puncak vagina. Kanker serviks merupakan gangguan pertumbuhan seluler dan merupakan kelompok penyakit yang dimanifestasikan dengan gagalnya untuk mengontrol proliferasi dan maturasi sel pada jaringan serviks. Epidemiologi SA serviks. Menurut Globochan 2018, terdapat lebih dari 569.000 kasus baru dengan angka kematian di atas 311.000 per tahun. Sebagian besar terjadi di negara dengan sumber daya terbatas, di mana program vaksinasi dan screening belum optimal. Sebagian besar kasus kanker serviks adalah karsinoma sel squamosa, diikuti oleh adenokarsinoma. Pengertian screening CA serviks. Screening CA serviks adalah proses pemeriksaan kesehatan pada wanita yang belum menunjukkan gejala penyakit untuk mendeteksi adanya perubahan pada serviks yang berpotensi menjadi kanker serviks. Tujuan screening adalah untuk menemukan lesi prakanker atau kanker serviks pada tahap awal, saat masih lebih mudah diobati. Tujuan screening CA serviks. Pertama, mendeteksi perubahan sel serviks yang berpotensi menjadi kanker sebelum muncul gejala. Kedua, mendeteksi kanker serviks pada tahap awal sehingga lebih mudah diobati. Ketiga, mencegah perkembangan kanker serviks dari lesi prakanker. Keempat, meningkatkan angka kesembuhan dan kualitas hidup pasien kanker serviks. Kanker serviks yang ditemukan pada tahap awal lebih mudah diobati dan memiliki prognosis yang lebih baik. Screening dapat membantu mencegah perkembangan lesi prakanker menjadi kanker serviks. Pencegahan melalui screening dapat menurunkan angka kejadian dan kematian akibat kanker serviks. Inspeksi visual asam asetat atau yang disingkat IVA adalah suatu pemeriksaan serviks secara langsung setelah pemberian asam asetat 3-5%. Pemberian asam asetat akan mempengaruhi epitel abnormal, di mana akan terjadi peningkatan osmolaritas cairan ekstraseluler. Yang bersifat hipertonik ini akan menarik cairan dari intraseluler, sehingga membran sel akan kolaps dan jarak antar sel akan semakin dekat. Akibatnya, bayangan kemerahan dari pembuluh darah di dalam stroma akan tertutup dan serviks akan tampak berwarna lebih putih. Pemeriksaan ini ditujukan untuk seluruh wanita yang sudah berhubungan seksual, terutama wanita usia subur. Pemeriksaan ini bisa dilakukan kapan saja, namun tidak dianjurkan pemeriksaan IVA pada saat kehamilan. Lebih baik ditunda hingga 12 minggu setelah melahirkan. Menurut RASGD, pemeriksaan IVA bertujuan untuk yang pertama, melihat adanya sel yang mengalami displasi sebagai salah satu penapisan kanker serviks. Kedua, dapat segera diterapi. Ketiga, mengurangi morbiditas dari penyakit dengan pengobatan dini terhadap kasus-kasus yang ditemukan untuk mengetahui kelainan pada leher rahim. Program screening yang direkomendasikan WHO adalah screening pada setiap wanita minimal 1 kali pada usia 35-40 tahun. Jika fasilitas memungkinkan lakukan setiap 10 tahun pada usia 35-55 tahun, namun jika fasilitas tersedia lebih lakukan 5 tahun pada usia 35-55 tahun. Ideal dan optimal pemeriksaan dilakukan setiap 3 tahun pada wanita usia 25-60 tahun. Screening yang dilakukan sekali dalam 10 tahun atau sekali seumur hidup memiliki dampak yang signifikan. Di Indonesia, anjuran untuk melakukan pemeriksaan IVA bila hasil positif adakah 1 tahun dan apabila hasil negatif adalah 5 tahun.
sudah pernah melakukan hubungan seksual, tidak sedang datang bulan atau haid, tidak sedang hamil, 24 jam sebelumnya tidak melakukan hubungan seksual. Keunggulan pemeriksaan IVA yaitu hasil segera diketahui saat itu juga. Efektif karena tidak membutuhkan banyak waktu dalam pemeriksaan. Aman karena pemeriksaan IVA tidak memiliki efek samping bagi ibu dan praktis. Teknik pemeriksaan sederhana karena hanya memerlukan alat-alat kesehatan yang sederhana dan dapat dilakukan di mana saja. Bahan dan alat yang sederhana dan murah. Sensitivitas dan spesifikasitas cukup tinggi, dapat dilakukan oleh semua tenaga medis terlatih. Nah, ini adalah prosedur tes IVA pada pasien. Kategori pemeriksaan IVA adalah sebagai berikut. Kalau ini adalah penampakan hasil pemeriksaan. Pap smear adalah prosedur untuk mendeteksi kanker leher rahim pada wanita. Pap smear juga dapat menemukan sel-sel abnormal di leher rahim yang dapat berkembang menjadi kanker. Pap smear dilakukan dengan mengambil sampel sel di serviks. Setelah itu, sampel sel tadi akan diteliti di laboratorium agar diketahui apakah di dalam sampel tersebut terdapat sel prakanker atau sel kanker. Pap smear juga bisa digunakan untuk mendeteksi infeksi atau peradangan pada serviks. Kapan harus melakukan pap smear? Pap smear sebaiknya tidak dilakukan pada saat menstruasi, karena hasilnya bisa jadi kurang akurat. Jika ingin melakukan pap smear, disarankan untuk menunggu setidaknya 5 hari setelah menstruasi selesai. Pap smear juga sebaiknya tidak dilakukan pada usia kehamilan 25 minggu ke atas karena bisa menimbulkan nyeri hebat saat pemeriksaan. Sebaiknya tunggu sampai 12 minggu setelah melahirkan jika ingin menjalani pap smear. Pap smear ini dianjurkan dilakukan setiap 3 tahun sekali pada wanita usia 21 tahun ke atas. Bagi wanita usia 30-65 tahun, pap smear bisa dilakukan tiap 5 tahun sekali, tetapi perlu dikombinasikan dengan pemeriksaan HPV. Nah, berikut adalah prosedur dari pap smear nih. Tes HPV dan DNA. Pemeriksaan HPV DNA adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan pada wanita untuk mendeteksi infeksi HPV tipe risiko tinggi. Pemeriksaan HPV dilakukan dengan memeriksa materi genetik HPV pada sel serviks. Pemeriksaan ini dinilai sebagai pemeriksaan baku emas untuk deteksi infeksi HPV. Kelebihannya, prosedur ini dapat mendeteksi risiko terjadinya kanker serviks bahkan sebelum berkembangnya lesi prekanker pada sel leher rahim. Bila ditemukan hasil positif, maka terdapat sekitar 70% risiko terjadi kanker serviks. Sedangkan bila ditemukan hasil negatif, tidak diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Prosedur HPV dan DNA. Pengambilan sampel untuk pemeriksaan HPV DNA ini kurang lebih serupa dengan pemeriksaan pap smear. Namun, belakangan ini telah dikembangkan produk dalam negeri yang dapat mendeteksi HPV DNA dari luruhan sel serviks yang terdapat pada urin, sehingga metode pemeriksaannya jauh lebih mudah, nyaman, dan cepat.
Saat ini, World Health Organization merekomendasikan pemeriksaan HPV DNA sebagai screening dan pendekatan pengobatan kanker serviks untuk populasi umum wanita usia mulai 30 tahun yang dilakukan setiap 5-10 tahun. Sedangkan untuk populasi wanita dengan HIV disarankan untuk wanita mulai usia 25 tahun setiap 3-5 tahun. Upaya pencegahan. Pencegahan kanker didefinisikan sebagai mengidentifikasikan faktor yang menyebabkan timbulnya kanker pada manusia dan membuat penyebabnya tidak efektif dengan cara-cara apapun. Pencegahan terhadap terjadinya kanker serviks melalui 3 bagian, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer adalah memberikan vaksin human papilloma virus. Pemberian vaksin HPV akan mengeliminasi infeksi. WHO merekomendasikan vaksinasi diberikan pada anak perempuan usia 9-13 tahun. Pencegahan sekunder adalah untuk menemukan kasus-kasus dini sehingga kemungkinan penyembuhan dapat ditingkatkan. Selain itu, bertujuan untuk memperlambat atau menghentikan penyakit pada stadium awal. Kelemahannya yaitu pencegahan sekunder tidak mencegah terjadinya NIS. Lesi prakanker yang baru dideteksi pada pencegahan sekunder seringkali menimbulkan morbiditas terhadap fungsi fertilitas pasien. Pencegahan sekunder atau akan mengalami hambatan pada sumber daya manusia dan alat yang berkembang. Pencegahan tersier adalah untuk mencegah komplikasi penyakit dan pengobatan sesudah gejala klinis berkembang dan diagnosis sudah ditegakkan. Terdapat 2 pengobatan pada pencegahan tersier, yaitu kauterisasi, yaitu membakar serviks secara elektris kriosurgery, yaitu serviks dibuat beku sampai minus 80-180 derajat Celcius dengan menggunakan gas karbon dioksida atau nitrogen oksida. Konisasi, yaitu memotong sebagian dari serviks yang cukup representatif dengan pisau biasa atau pisau elektris. Operasi histerektomi, sinar laser yang digunakan di bawah pengawasan kalposkop. Radiasi dengan pemanasan jarum radium yang digunakan bila penderita yang sudah tua takut dioperasi. Pengobatan pada kanker invasif. Tindakan pengobatan pada kanker invasif berupa radiasi, operasi atau gabungan antara operasi dan radiasi. Ini adalah 3 pemeriksaan deteksi dini